Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, saya coba ngebahas hal yang sangat-sangat penting terkait tentang kecemburuan. Saya dapati ada banyak hubungan-hubungan yang akhirnya kandas di tengah jalan, padahal sudah cukup lama itu hubungan. Nah, alasannya adalah kecemburuan. Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini dapat ngebantu teman-teman cewek supaya bisa bersikap dengan benar. Dan doa saya, hubungan yang kamu jalani sekarang adalah hubungan yang berhasil, hubungan yang diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang. So, apa yang harus dilakukan supaya cowokmu tidak cemburu? Maka yang pertama adalah ketika engkau chat atau telepon, jangan pernah sembunyi-sembunyi dari cowokmu. Jadi kalau kalian satu ruangan, kamu terima chat, atau waktu kamu ngechat, kamu terima telepon, maka terimalah chat atau telepon itu di depan cowokmu. Nggak usah perlu kamu sembunyi-sembunyi. Kalaupun itu dari orang tua, ya sampaikan saja ada telepon dari keluarga, sebentar saya di sebelah. Tapi jangan main sembunyi-sembunyi. Itulah yang memunculkan pertanyaan, kenapa dia sembunyi-sembunyi? Inilah yang memunculkan kecurigaan, dan dari sinilah bisa muncul rasa cemburu. So, yang pertama, chat atau telepon jangan pernah sembunyi-sembunyi. Nah, kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan supaya cowokmu tidak cemburu? Maka yang kedua adalah jangan password HP-mu dari cowokmu. Buat apa kamu password? Ada apa di dalam? Kalaupun seandainya di dalam ada berkas-berkas penting, data-data penting, ya kamu kan bisa beritahu kepada cowokmu. Tapi kalau kamu password dengan alasan yang tidak jelas, maka ini akan menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Saya dengan pasangan saya sejak pacaran sampai menikah, tidak ada handphone kami yang ditutupin, saling terbuka supaya memunculkan kepercayaan. So, teman-teman cewek, jangan password HP-mu dari cowokmu. Kalaupun seandainya kamu mau password, beritahu alasannya dan jadilah pribadi yang jujur. Ya, itu yang kedua. Jangan password HP-mu dari cowokmu. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang harus dilakukan supaya cowokmu tidak cemburu? Maka pesan saya, jangan suka berbohong. Karena ketika kita berbohong, maka detik itu juga kepercayaan akan berkurang. Makin sering, makin lama berbohong, makin tidak percaya. Dan dari ketidakpercayaan inilah akan muncul kecurigaan-kecurigaan. Kenapa dia berbohong? Apalagi kamu berbohong masalah kedekatan dengan orang lain. Kamu dekat nih dengan orang lain, terus kamu berbohong nih sama cowokmu. Ini yang akan menimbulkan kecurigaan dan kecemburuan. So, belajarlah jujur. Kalau memang kamu dekat dengan cowok, beritahu, saya dekat tapi sebagai teman. Beritahu juga cowokmu apa yang tidak boleh saya lakukan. Kamu suka enggak saya dekat dengan dia? Kalau nggak suka ya jangan. Tapi kalau cowok bilang gak jadi masalah, kalau sekedar teman, is okay. Artinya jangan berbohong untuk menutupi, apalagi menutupi kedekatanmu dengan orang lain. Dari situ, dari kebiasaan berbohong akan muncul nanti kecurigaan, dan dari situ akan muncul kecemburuan. So, jangan suka berbohong. Nah, kemudian yang keempat, apa yang harus dilakukan supaya cowokmu tidak cemburuan? Maka yang keempat adalah cobalah kenalkan cowokmu ke teman-teman kamu.
Ini penting banget. Saya belajar. Sejak saya berpacaran, saya belajar. Pacar saya kenalkan ke teman-teman saya. Sampai teman-teman saya tahu tentang pacar saya. Di kota ini, di kota ini, di kota ini, teman-teman saya tahu tentang pacar saya ini. Karena apa? Ke kota manapun saya pergi, saya cerita. Nah, apa gunanya? Supaya menghindari ketika orang dekat, atau ketika kita coba dekat dengan orang, teman-teman kita bisa bilang, udah punya pacar dia. So, itu pentingnya ketika kita kenalkan cowok kita ke teman-teman kita. Cowokmu akan menilai, ya, cowokmu akan menilai bahwa kamu adalah wanita yang bisa dipercaya. Tapi kalau kamu tutup-tutupin teman-temanmu, tidak kamu kenalkan, ini yang memunculkan kecurigaan. So, itu yang keempat. Yang kelima, apa yang harus dilakukan supaya cowokmu tidak cemburu? Maka yang kelima adalah jangan tutup-tutupi hubungan kalian. Baik itu di sosial mediamu, baik itu di teman-temanmu, baik itu di keluargamu. Ketika engkau memutuskan ingin pacaran dengan cowokmu, maka engkau harus siap bertanggung jawab. Beritahu ke teman-temanmu, beritahu di sosmedmu. Tapi kalau kau tidak bersiap dengan itu, jangan pacaran. Ya, so jangan tutup-tutupi hubungan kalian. Karena semakin kamu tutup, akan muncul kecurigaan, akan muncul tanda tanya. Semakin kamu tutupin, akan muncul kecemburuan. Ini yang akan menyebabkan munculnya banyak masalah. Itu yang kelima. Yang keenam, apa yang harus dilakukan supaya cowokmu tidak cemburu ke kamu? Maka yang keenam adalah selalulah sediakan waktu untuk dia. Ada orang selalu cari alasan. Mau ketemu, dia bilang inilah. Akhirnya jarang sekali ketemu. Nah, jadi kalau teman-teman cewek, engkau selalu menyediakan waktu untuk pacarmu, maka kecemburuan dan kecurigaannya kepadamu itu mengurangi, dan akhirnya dia tidak cemburu, dia tidak curiga. Karena apa? Karena didapati kalian punya quality time, waktu kalian cukup. Nah, itu penting banget. So, tapi di mana detik teman-teman terlalu banyak alasan, itu muncul kecurigaan. Ya, itu yang keenam. Yang ketujuh, apa yang harus dilakukan supaya cowokmu tidak cemburu? Maka yang ketujuh adalah jangan sembarangan dekat dan berteman dengan pria lain. Ada wanita tertentu karena pintar ngomong, karena friendly, dia sembarang aja berteman dengan cowok. Dan parahnya, mereka terkesan seperti pacaran saking dekatnya. Ini yang ngebuat si cowok jadi cemburu, karena kamu terlalu dekat. Ya please lah, jagalah perasaan cowokmu. Bagaimana kalau kamu diperlakukan begitu, cowokmu dekat dengan cewek lain, kan kamu gak suka. So, yang ketujuh ini, jangan sembarangan dekat, berteman, bergaul dengan pria lain, karena itu akan menimbulkan kecemburuan. Nah, kemudian yang kedelapan, apa yang harus dilakukan supaya cowokmu tidak cemburu? Maka yang kedelapan adalah biasakan izin atau konfirmasi kamu mau pergi kemana dan dengan siapa. Karena kalau kita izin dan konfirmasi ke cowokmu, ya, itu namanya kamu menghormati hubungan kalian. Sekaligus itu mendapatkan kepercayaan dari cowokmu. Tapi kalau engkau datang dan pergi seenaknya, gak tahu kemana pergi dengan siapa, ini yang akan memunculkan praduga, kecurigaan, dan muncul kecemburuan di situ. So, biasakan izin,
dan konfirmasi kepada cowokmu ketika engkau akan pergi dan dengan siapa. Itu yang kedelapan. Yang kesembilan, apa yang harus dilakukan supaya cowokmu tidak cemburu ke kamu. Maka yang kesembilan adalah jangan suka menghilang begitu saja tanpa ada kabar. Ada orang-orang tertentu yang punya kebiasaan begitu. Sampai dia lupa dia punya pacar. Sampai dia lupa ada hubungannya yang harus dibangun. Dan kalau teman-teman main hilang begitu aja, berarti kamu gak menghargai hubunganmu. Berarti kamu gak menghargai cowokmu, karena engkau main pergi aja. So, saran saya, jangan suka menghilang begitu aja. Kalaupun mau pergi, biasakan ngobrol dulu, cerita kemana kamu mau pergi, dengan siapa, supaya cowokmu tahu kamu menghargai dia. Itu penting banget. Dan yang terakhir, apa yang harus dilakukan supaya cowokmu tidak cemburu ke kamu? Maka yang terakhir adalah cobalah tetapkan batasan-batasan di dalam hubungan kalian. Itu penting banget. Karena kalau kamu terlalu bebas, sentuh sana, sentuh sini, sembarangan disentuh, ini akan memunculkan kecurigaan. Jangan-jangan dia ini biasa disentuh. Dan ini yang membuat terakhir cowokmu jadi curiga, cemburu. Tapi kalau kamu tegas, selama kita pacaran, maka aturannya adalah kita cuma bisa pegangan tangan, yang lain tidak bisa. Maka dari situ engkau akan dapat nilai plus ke cowokmu. Engkau akan dapat kepercayaan, dan cowokmu akan bangga dengan pribadimu. Dan ini yang akan menghilangkan kecurigaan, ini yang akan membuat menghilangkan kecemburuan. So, teman-teman muda, ada sekitar 10 poin yang harus dilakukan supaya cowokmu tidak cemburu terhadap kamu. Saya berharap 10 poin ini dapat ngebantu teman-teman cewek, sehingga engkau menjadi wanita yang terbaik buat pasanganmu. Doa saya, hubungan kalian boleh berhasil, diberkati dan jadi berkat. Ini yang boleh saya bagikan. Kalau ada topik atau pembahasan apa yang teman-teman mau saya bahas, silakan berkomentar. Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.